Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cipta Prayoga Sujalo, NIM J1B020020. Oke, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas praktikum ilmu pertanian dan biosistem. Baiklah, saya akan menjelaskan 15 sarana dan 5 prasarana yang sudah saya temukan dari berbagai sumber. Adapun 15 sarana yang telah saya temukan dari berbagai sumber diantaranya yaitu nomor 1, cangkul. Adapun fungsi cangkul yaitu untuk menggali, menggemburkan dan meratakan tanah. Nomor 2, sabit. Fungsi sabit digunakan untuk memotong berbagai jenis tumbuhan, rumput-rumputan, dan bisa juga untuk memotong kayu. Nomor 3, traktor. Traktor digunakan untuk mengelola lahan, membajak sawah, atau untuk menggemburkan tanah. Nomor 4, pompa air. Digunakan untuk memompa air dengan mudah, di mana air diambil dari irigasi air, sumur maupun sungai. Nomor 5, pupuk organik. Fungsi pupuk organik adalah sebagai sumber penyediaan unsur hara yang lengkap, dapat memperbaiki struktur tanah. Nomor 6, benih padi, suatu keperluan para petani dan pengembangan usaha tani yang memiliki fungsi ergonomis. Nomor 7, alat semprot, alat yang berfungsi untuk memecah suspensi atau larutan agar menjadi butiran cair. 8, gerejak, alat tradisional yang berfungsi untuk merontokkan padi dan meluruhkan bulir padi. Nomor 9, penancap, penanam benih, alat yang berfungsi untuk membuat lubang pada tanah agar bisa ditaruhkan benih pada lubang yang sudah dibuat dan menanamnya. Nomor 10, gembor. Kegunaan gembor tidak jauh dari sprayer, namun gembor lebih boros dalam mengaplikasikan penyemprotannya. Nomor 11, perontok, alat yang berfungsi untuk merontokkan gabah supaya terpisah dari tangkai atau jeraminya. Nomor 12, pestisida, memiliki fungsi untuk mengatur maupun merangsang tumbuhnya tanaman. 13, garu. Garu yaitu alat yang berfungsi untuk membajak sawah berlumpur dan ladang berpasir, dan untuk membalikkan posisi permukaan tanah sawah. Nomor 14, regang, memiliki fungsi untuk mempermudah petani dalam membawa atau mengangkut benih bibit tanaman agar dapat diangkut dalam jumlah yang cukup banyak. 15, parang. Parang digunakan untuk berbagai fungsi, yaitu untuk membabat rumput liar ataupun tanaman liar yang berada di pematang sawah. Dan adapun 5 prasarana yang telah saya temukan dari berbagai sumber yaitu 1. Lahan sawah yang digunakan sebagai tempat bercocok tanam seperti padi, jagung, dan lain-lain, sebagai tempat untuk menyiapkan lahan pekerjaan dan sebagai sumber penghasilan bagi para petani. Nomor 2, saluran irigasi. Fungsi irigasi yaitu menambah suplesi kekurangan air pada lahan pertanian yang diperoleh dari air hujan atau air tanah, karena jumlah air yang diberikan kepada tanaman tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Nomor 3, lubung padi, yaitu lubung padi yang digunakan untuk tempat penyimpanan padi yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Nomor 4, drainase. Drainase cukup baik digunakan untuk mencegah genangan air yang parah, kondisi anaerob yang bisa merusak pertumbuhan akar tanaman, dan menaikkan produktivitas tanaman dan produktivitas lahan. Nomor 5, jalan pertanian. Jalan produksi atau jalan pertanian adalah jalan usaha tani yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian. Pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian yang mengangkut hasil produksi pertanian dari lahan. Sekian dari video yang telah saya buat untuk menjelaskan mengenai 15 sarana dan 5 prasarana yang sudah dijelaskan.
Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.